Anda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustazah di mata pelajaran IPA. Ini adalah pertemuan pertama kita ya di kelas 8. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, menjauhi kerumunan atau menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah, sebelum belajar, siapkan diri Anda terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa mencatat hal-hal penting yang Ustazah sampaikan. Serta awalilah belajar dengan berdoa, agar diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Selamat belajar! Ananda pernah tidak menyaksikan pertandingan bola? Nah, biasanya dalam suatu pertandingan bola itu ada yang berperan sebagai penjaga gawang. Apa yang dilakukan seorang penjaga gawang dalam menangkis atau menangkap bola? Terus bagaimana ya terjadinya gerak tersebut sehingga penjaga gawang tadi bisa menangkap bolanya? Nah, hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, yaitu materi hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda mampu menganalisis struktur dan fungsi rangka, menganalisis struktur dan fungsi sendi, menganalisis struktur dan fungsi otot, menganalisis sistem gerak manusia, dan nanti Ananda mampu menyajikan hasil pengamatan dan identifikasi tentang sistem gerak manusia. Nah, sistem gerak pada manusia secara umum terbagi menjadi 3, yaitu tulang, sendi, dan otot. Yang pertama adalah tulang atau yang biasa dikenal dengan rangka. Sistem gerak manusia tersusun dari kurang lebih 206 tulang. Tulang adalah alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak tanpa otot. Jadi sebenarnya tulang itu tidak bisa bergerak Ananda, tapi kita melihat tulang bergerak itu karena dibantu oleh sebuah otot. Jadi tulang disebut alat gerak pasif. Fungsi tulang atau rangka yang pertama memberi bentuk tubuh, kedua, melindungi organ tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat pembuatan sumsum. Dan yang kelima, menegakkan tubuh. Rangka manusia disusun oleh 2 macam tulang, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Nah, tulang rawan ini biasanya dimiliki oleh bayi ya atau anak-anak. Terus setelah tumbuh maka akan menjadi tulang sejati atau tulang yang ada pada orang dewasa. Nah, perbedaan tulang rawan dan tulang keras bisa dilihat dari tabel berikut. Untuk tulang rawan, dia mempunyai sedikit zat kapur, sedangkan tulang keras punya banyak zat kapur, makanya lebih keras ya. Kemudian pada tulang rawan, zat perekatnya banyak, sedangkan tulang keras, zat perekatnya sedikit. Nah, contohnya pada tubuh manusia itu, kalau tulang rawan ada pada daun telinga, dan tulang keras contohnya seperti tulang tengkorak atau tulang penyusun anggota tubuh ya. Nah, bentuk-bentuk tulang terbagi menjadi 3 macam jenis, yaitu tulang pipa, bentuknya seperti pipa, panjang, berongga, seperti juga tabung ya, contohnya pada tulang paha. Terus yang kedua tulang pipih, bentuknya pipih atau lempeng, contohnya seperti tulang pembentuk kepala. Yang ketiga tulang pendek, bentuknya tidak beraturan atau yang sering itu berbentuk kubus dan berukuran pendek, contohnya terdapat pada ruas tulang belakang. Nah, berdasarkan bagian penyusun rangka tubuh, tulang terbagi menjadi 3, yaitu tulang kepala atau tengkorak, rangka badan atau aksial, dan tulang anggota gerak atau aventikular. Yang pertama yaitu tengkorak. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah tulang-tulang penyusun tengkorak manusia. Ya, berbagai macam. Terus, yang ini adalah tulang penyusun badan atau aksial. Terdiri dari tulang rusuk dan tulang dada, terus ada juga tulang belakang, ada juga gelang panggul, serta tulang bahu. Ini adalah tulang-tulang yang menyusun bagian aksial atau badan. Nah, selanjutnya ini adalah tulang aventikular. Aventikular terbagi menjadi 2, aventikular atas dan aventikular bawah. Tulang anggota gerak atas berarti tulang-tulang penyusun tangan ya. Sedangkan yang anggota gerak bawah berarti tulang-tulang penyusun kaki.
Nah, selanjutnya anggota gerak manusia itu selain rangka yaitu tersusun atas sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang. Jadi sendi itu yang menghubungkan antara dua tulang atau lebih. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati yang tidak dapat digerakkan, contohnya pada tulang tengkorak. Jadi penghubung antar tulang pada tengkorak manusia itu adalah sendi mati, jadi tidak bisa digerakkan. Yang kedua, sendi kaku, yaitu dapat bergerak tapi gerakannya terbatas, contohnya yang berada di antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Nah, yang ketiga adalah sendi gerak, yaitu sendi yang dapat bergerak secara leluasa. Sendi gerak ini ada berbagai macam jenis lagi, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel ini dia bisa bergerak satu arah, seperti engsel pintu, yang terletak pada siku, lutut, dan antar ruas jari. Ya, bisa dicoba, itu sendinya bergerak satu arah. Yang kedua, sendi putar, yaitu gerakannya memutar, terletak pada ruas pertama tulang leher ya. Itu gerakannya bisa memutar. Nah, karena sendinya sendi gerak. Yang ketiga, sendi pelana, yaitu gerakan seperti menunggang kuda. Terletak pada jari tangan dan telapak tangan, gerakannya disebut dengan sendi pelana. Yang keempat, sendi peluru, yaitu bisa bergerak ke segala arah, terdapat pada pangkal lengan. Nah, ini adalah gambar-gambar dari sendi-sendi tadi. Sendi gerak, ada berbagai macam jenisnya, dan terletak di seluruh bagian tubuh manusia ya. Nah, yang ketiga, kita akan pelajari tentang otot. Tadi sudah masalah rangka, sendi, dan sekarang adalah otot. Otot adalah alat gerak aktif pada manusia, karena otot ini dia bisa berkontraksi dan berelaksasi. Kontraksi artinya bekerja, relaksasi artinya istirahat. Ketika dia istirahat ataupun bekerja, itu menyebabkan gerak pada tubuh. Nah, otot ini terbagi menjadi berbagai macam jenis berdasarkan cara kerjanya, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, perbedaan dari 3 otot ini bisa kita lihat dalam tabel berikut. Otot lurik bentuknya memanjang dan silindris ya. Jumlah inti selnya banyak dan letaknya di tepi sel, tidak di tengah ya, tapi di tepi, bagian tepi. Kemudian sistem kerjanya secara sadar. Nah, otot lurik ini contohnya pada alat gerak manusia atau pada rangka tubuh ya. Jadi ketika kita menulis, kita berjalan, itu kita menggunakan otot lurik. Oleh sebab itu, sistem kerjanya secara sadar karena kita menggerakkan tubuh dengan diarahkan oleh otak ya, atau sadar. Nah, reaksi terhadap gerakannya juga cepat, misalnya mengalami interaksi atau ada semacam rangsangan dari luar tubuh seperti panas misalnya, nah dia cepat bereaksi. Tapi gerakannya cepat lelah karena contohnya seperti kita berjalan ya atau menulis, itu kan bisa mengalami kelelahan ya kalau sering digunakan ototnya. Nah, jadi ini adalah otot lurik. Nah, yang kedua otot polos, bentuknya polos, tidak ada bergaris-garis ya atau seperti otot lurik tadi. Nah, bentuknya sama, panjang, gelendong, ujungnya juga meruncing. Jumlah intinya hanya ada 1 dan terletak di tengah setiap sel. Bekerjanya secara tidak sadar, contohnya pada sistem organ. Seperti ketika kita misalnya mencerna makanan, itu kan kita tidak sadar ya bahwa lambung, usus sedang bekerja, karena ototnya itu adalah otot polos, jadi tidak perlu diperintah oleh otak, dia bekerja sendiri. Reaksinya terhadap suatu gerakan atau rangsangan juga sangat lambat dan tidak cepat lelah. Nah, ini untuk otot polos yang biasanya pada sistem organ. Sistem organ itu banyak ya, seperti paru-paru, kemudian lambung, usus, dan lain sebagainya. Nah, otot yang ketiga yaitu otot jantung. Bentuknya bercabang, silindris, dan memanjang. Jumlah intinya juga lebih dari 1 dan berada di tengah. Sistem kerjanya juga secara tidak sadar ya, sama seperti otot polos, tapi dia hanya terletak di jantung saja, di organ jantung, beda dengan otot polos.
Dan sama gerakannya pun tidak sadar. Jadi ketika jantung memompa darah itu tanpa kita perintah, dia bekerja sendiri. Reaksinya terhadap gerakan lambat dan tidak cepat lelah. Oke, jadi ini adalah macam-macam otot yang ada pada tubuh manusia. Dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 3-4 Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Nah, Ananda, Allah telah menciptakan kita, sistem gerak kita dengan sangat sempurna. Allah pula yang mempunyai kemampuan untuk menyusunnya kembali ketika kita sudah meninggal nanti. Jadi, intinya adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Termasuk juga Allah menciptakan rangka kita, sendi kita, otot kita dengan sebaik-baik ciptaan Allah. Oleh sebab itu, mari kita gunakan sistem gerak kita untuk beribadah kepada Allah dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kesimpulan materi kita hari ini, sistem gerak pada manusia atau yang dalam bahasa medisnya disebut sebagai sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Juga ada sendi yang merupakan tempat terhubungnya antara dua tulang atau lebih, sehingga hubungan antar tulang-tulang dapat digerakkan. Baiklah Ananda, demikianlah materi kita hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Kita sudah belajar tentang sistem rangka, otot, dan juga sandi. Semoga materi hari ini bermanfaat dan Ananda semua memahaminya. Serta jangan lupa ya untuk mengulang kembali pelajarannya dan menambah pengetahuan Ananda dengan membaca dan menyimak materi lainnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jaga kesehatan selalu ya dan membantu ayah bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.